mereka yang punya emas banyak, itu juga uangnya akan selalu compounding. Sedangkan mereka yang nggak mampu beli 3 hal tadi, ya itu gajinya terus tergerus untuk biaya-biaya bulanan tadi. Dan problemnya biasanya kalau kelas menengah ya, orang tua kalian kan tadi PNS, mereka punya rumah, mereka kan saranin untuk ngapain? Beli rumah. Mereka kan bilang, rumah itu adalah aset investasi. Nah ini kesalahan utamanya, karena harga rumah di zaman sekarang sama zaman dulu karena inflasi itu bedanya jauh banget, gitu. Mereka memang gampang beli rumah, tapi lu nggak gampang beli rumah. Jadi kalau lu punya mindset untuk rumah itu sebagai aset utama lu, yang orang tua lu biasanya ya, kalau misalnya kita bagi nih, aset nih, kita lihat nih kehidupan orang tua kalian, hartanya mungkin 70%, 80% itu rumah, primary home, yang udah lunas dia bayar KPR-nya. Tapi itu udah nggak bisa lagi di zaman kita. Ketika lu jadikan rumah itu primary asset lu, itu malah akan jadi liabilitas utama lu. Kenapa? Karena problemnya nomor satu, rumah pribadi itu tidak menghasilkan cash flow. Rumah itu beda sama mall, ya. Rumah itu beda sama rumah yang lu sewakan ke orang lain. Sedangkan para pemilik perusahaan, ya, para pemilik kita sebutnya ekuitas di sini, equity, itu asetnya bisa bertumbuh 8-12% per tahun. Jadi akan ketinggalan terus para kelas menengah ini yang tadinya di tengah, dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun dan jadi kelas yang di bawah. Nah problemnya kenapa ya, kalau kalian tanya, kita mikir prinsip pertama, first principle, kenapa sih kelas menengah ini harus hilang? Karena adanya revolusi AI sekarang ya. Kita lihat juga Trump baru bikin council-nya kan, council AI dengan Jensen Huang dan macam-macam. Kenapa ini akan hilang? Kayak gue pribadi, gue sebagai pemilik perusahaan, gue untuk hiring karyawan tuh gue sekarang susah banget. Maksudnya gue udah nggak mau untuk hiring karyawan. Kenapa? Karena kalau dulu gue butuh financial analyst misalnya, untuk bantu gue analisa perusahaan-perusahaan, bantu gue analisa market gitu. Itu gue butuh ada orang gitu untuk bisa ngelakuin misalnya Excel financial modeling. Tapi problemnya apa dengan AI sekarang? Zaman sekarang ya, bahkan gue kerja itu lebih banyak dibanding dulu. Kenapa? Karena gue rasa kerja zaman sekarang lebih enak untuk gue pribadi ya. Jadi ketika gue tidur, kalau tidak ada 2 agent yang running untuk melakukan analisa, gue ngerasa gue sedang buang-buang waktu tidur gue ya. Jadi yang gue lakukan adalah agent gue suruh, "Oke, bikin modeling tentang perusahaan ini, gue pengen lihat." Lu bedah, lu bikin komparatif analisisnya segala macam, gue suruh dia research, gue tinggal tidur ya. 2-3 jam dia kerja, gue bangun pagi-pagi gue udah lihat, nah hasilnya ini. Mereka nggak punya ego, mereka cuma disuruh, mereka nggak punya otak sendiri itu untuk menentang. Jadi gue nggak butuh financial analyst lagi sekarang ya. Gue tinggal bikin agent aja. Lalu gue suruh tiap kali gue tidur, "Oke, lu analisa ini." Bangun pagi gue udah lihat. Itu jauh lebih enak untuk gue. Nah ini zaman dulu nggak ada gitu. Makanya dibutuhkan kelas menengah ini. Ketika ini yang nggak dibutuhkan, nah problemnya itu akan dihilangkan kelasnya. Kenapa yang di bawah gue bilang tadi nggak dihilangkan? Karena ini masih belum bisa diganti, ya karena mereka butuh fisik. Untuk lu nganterin makanan dari datang ke mall dan nganter ke rumah lu itu butuh fisik. Sedangkan untuk